Oke, hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ketika menonton video ini. Yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu sebelum melanjutkan menonton video ini agar kalian nantinya tetap mendapatkan update video energi terbaru yang saya update setiap bulannya. Jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kamu dapat kabar. Dan saya sudah mengaktifkan membership untuk channel ini. Jadi bagi kalian yang ingin bergabung mendapatkan fasilitas lebih daripada yang selama ini saya post, kalian boleh bergabung ya. Jadi ada 3 tipe. Yang pertama itu tipe The Moon Card. Ini untuk kamu yang inginkan pembacaan atau menonton video-video update energi setiap bulan, tapi kalian akan menontonnya lebih awal sebelum saya post ke publik. Ya minimalnya 3 hari, tapi kalian bisa dapatkan itu 7 hari sebelum jadwal yang biasanya. Misalnya nih, energi untuk Januari, 1 Januari sampai 15 Januari. Saya akan post itu sekira 7 atau 5 hari sebelum tanggal 1 Januari. Jadi kan banyak nih teman-teman yang merasakan, Kak, energinya sudah aku rasakan di bulan Desember. Nah, jadi kalian mungkin membutuhkan untuk bergabung di member yang tipe pertama agar kalian itu bisa menonton videonya lebih awal. Dan untuk yang tipe kedua itu tipe The Sun Card. Ini untuk mendapatkan fasilitas dari tipe yang pertama tentunya ya, bisa menonton video lebih awal. Dan kemudian ada update energi setiap minggunya. Tetap general ya, 12 zodiak. Dan video-video untuk update energi setiap minggu tidak saya post di publik. Jadi hanya khusus untuk member yang kedua dan yang ketiga. Kemudian ada video-video eksklusif lain yang juga akan saya post untuk member kedua. Dan untuk member yang ketiga ini khusus untuk kamu yang ingin belajar kartu tarot. Silakan bergabung. Saya akan post video-video cara pembacaan kartu tarot dari kartu tarot Rider-Waite, Lenormand, dan juga Oracle Card. Tentunya saya juga akan memberikan informasi bagaimana caranya menarik energi, meditasi, terkait dengan spiritual deh ya, untuk kamu yang bergabung di tipe yang ketiga yaitu tipe The Hermit. Ada harga untuk masing-masing member, silahkan kalian bergabung sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah caranya, sebentar saya lihat dulu di handphone saya satu lagi ya. Nah, caranya di sini ya. Oh, sorry. Nah, ini. Ya, ini ada tombol gabung. Kalian bisa klik. Nah, di sini kalian bisa pilih ya The Moon Card, harganya ini ya. Kemudian The Sun Card, ini harganya. Dan The Hermit ya, ini harganya. Nah, ini bisa kalian batalkan kapan saja, kalian bisa bayar per bulan. Misalnya kalian klik bergabung dengan Moon Card, di sini kalian bisa klik. Kemudian nanti akan diarahkan ya. Nah, pembayarannya metodenya seperti apa? Apakah pakai kartu kredit, GoPay, ataukah penagihan dari Telkomsel ya. Jadi kalian tinggal pilih saja dan kalian akan otomatis bergabung nantinya di membership channel NCT. Oke, dan ya tentunya nanti akan ada update fasilitas terbaru untuk kamu. Tapi ini masih permulaan, jadi kita lihat aja 3 bulan ke depan apa yang bisa saya berikan kepada teman-teman ya. Oke, kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman juga tentang energi konjungsi planet Jupiter dan planet Saturnus yang terjadi di tanggal 21 Desember 2020.
Dan saya pikir ini adalah fenomena terakhir yang terbesar di akhir tahun 2020, dan tentunya ini akan ngefek ke karir, kehidupan, cinta, dan aspek kehidupan kamu terkait dengan zodiak kamu. Kamu boleh cocokkan dengan zodiak sun ataupun ascendant kamu. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu ascendannya, karena untuk mengetahui ascendant harus mengetahui jam lahirnya, maka cocokkan saja dengan energi zodiak sun. Oke. Atau moon boleh juga. Ya, jadi konjungsi itu adalah sejajarnya planet, satu atau lebih planet. Dan di sini planet Jupiter dan Saturnus yang konjungsi di tanggal 21 Desember 2020. Ya, planet Jupiter adalah planet dari Sagittarius. Karakternya adalah karakter Sagittarius. Berjiwa kepemimpinan, loyal, sosial, dan juga suka berpetualang, suka traveling, dan sering bosan jika melakukan pekerjaan yang monoton atau aktivitas monoton. Dan mudah jenuh, juga menyukai hiburan. Have fun ya, atau entertain itu adalah salah satu cara untuk Sagittarius menghibur diri. Nah, sementara Saturnus itu planetnya dari Capricorn. Sama-sama pemimpin, tetapi bedanya adalah Saturnus ini memiliki jiwa kepemimpinan yang kaku, tidak fleksibel, dingin. Yes, bos banget lah. Sementara kalau Jupiter itu leader. Dua-dua sama-sama memiliki energi kepemimpinan, hanya saja dari sisi loyalitas dan sosialnya. Nah, ketika planet Jupiter dan planet Saturnus itu meet up di angkasa, tentunya dua energi yang nggak cocok ya, sama sekali ini bukan couple ya. Pastinya ada efek terhadap kita manusia, bagian dari mikrokosmik alam semesta. Sama seperti fenomena atau peristiwa-peristiwa alam semesta di fase sebelumnya ya, seperti blue moon, gerhana, atau juga harvest moon, itu sama. Dan efek dari konjungsi juga sangat kuat pengaruhnya dengan zodiak kamu. Kalau kamu lebih detail, kamu bisa melihat dari pembacaan Vedic atau Western kamu ya. Tapi di sini saya akan bacakan informasi yang saya dapatkan dari perhitungannya untuk 12 zodiak. Nah, nanti saya akan baca juga untuk zodiak ya. Saya akan sekalian deh baca pengaruhnya untuk kamu. Tapi di sini saya akan lihat per elemen ya. Jadi konjungsi Jupiter dan Saturnus ini paling berimbas untuk zodiak berelemen udara, yaitu Aquarius, Gemini, dan Libra. Jadi kamu momen di akhir tahun ini akan kamu rasakan dengan energi yang terkuras. Entah itu kamu akan merasa terkenang kembali dengan masa lalu kamu yang begitu berat ya, atau kamu akan terkenang prosesi di mana kamu melepaskan pekerjaan atau seseorang, atau ada konflik tapi sudah selesai dan itu masih terkenang dan masih bisa kamu rasakan lagi pada periode akhir tahun ini. Ini adalah momen di mana kamu akan review kehidupan kamu sepanjang 2020 dan rasanya akan kembali lagi di dalam hati kamu. Kamu bisa saja ngerasa sedih, ngerasa teringat kembali, ngerasa terkenang kembali ya dengan beberapa momen-momen kamu di masa-masa sebelumnya. Dan ini bukan saja di 2020, tapi bisa saja momen di 20 tahun yang lalu. Karena konjungsinya Jupiter dan Saturnus ini terjadi 20 tahun sekali. Dan coba kamu ingat kembali 20 tahun yang lalu kamu prosesinya bagaimana? Apa transformasi yang terjadi dalam kehidupan kamu di 20 tahun yang lalu? Misalnya kamu baru saja menikah atau melahirkan atau baru lulus pendidikan. Nah, setelah momen transformasi itu atau realisasi ya awal baru dalam kehidupan kamu, bagaimana prosesi kehidupan kamu setelahnya? Apakah kamu tetap pada posisi di mana kamu memulai kehidupan baru di 20 tahun yang lalu, ataukah sudah ada perubahan? Nah, di momen ini kamu akan ngerasa seperti berada di titik balik
kamu seperti diingatkan kembali dan kamu diarahkan atau ditekan dengan energi ini untuk melihat kembali tujuan kehidupan kamu. Oke? Jadi di sini saya akan melihat energi kamu per elemen ya. Dan ini juga berimbas ya untuk pemerintahan, sosial dalam skala besar, dan juga politik. Seperti yang saya katakan tadi ya, planet Saturnus dan planet Jupiter ini kan sama-sama planet yang memimpin. Jadi tidak menutup kemungkinan masing-masing energi planet ini akan mencoba untuk eksis, tapi akan berusaha menyingkirkan eksistensi yang lain. Seperti merebut perhatian atau ya seperti menonjolkan diri, membanggakan diri, dan mudah-mudahan ini dengan prestasi juga ya, jadi menunjukkan prestasinya, apakah dia cocok untuk dipilih, cocok untuk dijadikan idola ya. Oke, saya akan melihat energi yang pertama yang paling berimbas, yaitu Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Efek perubahan apa yang akan didapatkan untuk Gemini, Libra, dan Aquarius? Ini ya, komunikasi. Ada The Fool dan The Hangman. Oke ya, udah kelihatan ya. Sekali lagi ya, saya katakan, kalau ini nggak cocok, berarti kamu energinya di ascendant. Mungkin saja kamu nggak ngerti atau nggak tahu ascendant kamu apa, karena kamu nggak tahu jam lahir kamu ya. Jadi, coba kamu cocokkan saja untuk masing-masing energinya. Di sini untuk elemen udara ada Six of Wands, The Hangman, The Fool, Page of Wands, The Lovers, Five of Pentacles, dan The Sun. Oke, jadi untuk Gemini, Libra, dan Aquarius, kabar baiknya untuk kamu yang berelemen udara, di sini ada Four of Wands ya. Jadi ini seperti akan ada kesenangan, akan ada komunikasi dengan relationship, dengan teman-teman kamu, dengan sosial kamu dalam skala kecil dan skala besar. Jadi untuk kamu di sini yang selama ini mengurung diri karena efek COVID-19, bisa saja di tahun 2021 kalian akan memulai jadwal-jadwal penting di dalam kehidupan kalian untuk meet up, reuni, bertemu dengan teman-teman kalian, kembali bersosialisasi, dan ini mungkin sudah kalian mulai dari akhir Desember setelah konjungsi di 21 Desember ya. Dan kamu di sini juga akan memprioritaskan kesenangan kamu. Mungkin kamu di sini akan menjalani hobi untuk traveling, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan deh ya, apa yang kamu senangi, tapi di sini berkaitan dengan sosial dan eksplorasi. Oke. Dan kamu akan ngerasa sangat bermanfaat sekali untuk menghibur diri kamu. Jadi kamu udah jenuh selama 2020 ini, terus tekun, ya seperti dukun, duduk tekun dalam bekerja atau dalam beraktivitas atau di rumah aja. Nah, di sini kamu akan memulai komunikasi. Dan The Hangman ini menggambarkan cara pandang dan cara pikir kamu yang sudah berbeda. Dan ada The Fool ya, ini dia awal barunya, ini dia keinginan bebas tanpa ada ikatan.
Mungkin di sini juga akan ada project-project kreatif ya, yang berkaitan dengan potensi dan kreativitas kamu. Page of Wands ya, ini dia. Kemudian di sini ada The Lovers, ini dia komunikasinya. Ada sebagian dari kalian yang elemen udaranya ya cukup kuat. Kamu akan bertemu dengan soulmate kamu di sini ya, ketemu dengan seseorang yang bisa memberikan kamu itu perhatian atau memberikan kamu itu ya harapan-harapan indah. Tapi disarankan juga di sini kamu untuk tidak menaruh harapan besar ya, karena mungkin saja kalau dilihat dari energi kamu yang lain tidak cocok untuk pernikahan, tapi cocok untuk komitmen. Ya, jadi kamu di sini kalau ketemu dengan soulmate, ketemu aja dulu, kemudian jalani aja dulu, memahami karakter masing-masing ya. Kalaupun kamu sudah ngebet pengen nikah, ya itu juga boleh-boleh saja. Hanya saja di sini lebih di review kembali, lebih direncanakan kembali, dan supaya jangan tergesa-gesa aja intinya. Nah, dengan The Fool dan Page of Wands, kalau kamu selama ini berada di zona aman, ini bisa saja menggambarkan kalau kamu di sini sudah berani untuk keluar dari zona aman. Bukan zona nyaman, tapi zona aman. Jadi kamu mungkin akan berani untuk menghadapi tantangan atau hal-hal yang berkaitan dengan perdebatan, sudah berani ya, atau di sini kamu akan dihadapkan dengan hal-hal yang memaksa kamu untuk berdebat atau untuk menunjukkan harga diri kamu dan seperti membela harga diri kamu dan orang-orang yang kamu sayangi di sini ya. Karena ada tekanan yang jika kamu tidak melakukan itu, mungkin kamu akan ngerasa disepelekan atau akan merasa dilecehkan. Jadi ada upaya dari kamu di sini untuk lebih mengangkat harkat, derajat, dan martabat kamu dan keluarga kamu. Ini karena efek sosialisasi kamu yang semakin meluas. Jadi kamu akan ketemu dengan banyak orang kan, dan kamu akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin tidak siap dengan perubahan, yang tidak cocok frekuensinya dengan kamu. Jadi kamu akan ketemu dengan banyak orang yang frekuensinya juga berbeda-beda dengan kamu. Jadi pasti ada ketidakcocokan, dan disinilah kamu harus mengadaptasikan. Nah, ini juga ada desan ya, positif. Jadi apa yang kamu impikan selama ini bisa saja akan kamu gapai untuk Libra, Aquarius, dan Gemini. Dan kalau kamu di sini merasa takut ya, misalnya kamu memimpikan sesuatu atau menginginkan sesuatu, takut kamu nggak sanggup, takut kamu nggak bisa. Ada ketakutan di sini karena kamu ngerasa mungkin diri kamu sendiri nggak akan sanggup. Kamu butuh bantuan orang lain atau butuh harapan yang lebih besar, atau di sini butuh deposito yang lebih banyak. Menunggu dan menunggu, maka disarankan di sini kamu tidak perlu takut. Jika kamu memang menginginkan sesuatu, cobalah untuk berupaya, karena di sini semesta mendukung kamu dengan energi akan membantu mewujudkan keinginan dan impian kamu. Mungkin di sini kamu juga nggak akan nyangka jika apa yang kamu capai itu, kamu targetnya misalnya di bulan 7 2021. Bisa saja di bulan 5 kamu dapetin. Ini contoh ya. Jadi ada target yang sudah kamu tetapkan, lebih cepat bisa kamu dapatkan. Oke, dan ini positif ya. Jadi kamu seperti menemukan harta karun. Atau di sini kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak kamu duga. Dari sisi keuangan di sini positif, dan dari sisi kesempatan juga di sini akan banyak kesempatan kepada kamu. Tapi memang kamu di sini harus eksplorasi, harus lebarkan sayap kamu untuk bersosialisasi. Tapi di sini ada dari sisi kesehatan ya, elemen udara, dijaga kesehatan kamu karena energi konjungsi ini menyerap energi kamu terlalu banyak. Kamu di sini harus banyak makan makanan yang berserat, air putih, dan juga suplemen jika kamu sudah terbiasa dengan suplemen ya. Ada juga pernikahan untuk zodiak elemen udara ya. Jadi jika kamu tanyakan, Kak, efeknya ini berapa lama? Efek konjungsi ini berlaku 20 tahun. Jadi apa yang kamu rubah saat ini, apa yang kamu rasakan berubah ya dari aspek kehidupan kamu saat ini akan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Itulah saya katakan kemarin di tahun 2020, cobalah stabilkan ekonomi kamu, finansial kamu, dan pekerjaan kamu.
Galilah potensi kamu untuk menemukan kreativitas apa yang bisa mendatangkan hasil, mendatangkan pendapatan, income, uang untuk kamu. Karena akan ada energi di akhir tahun nanti yang akan membuat kamu menguat. Oke. Jadi kalau kamu mengabaikan bimbingan saya melalui pembacaan kartu tarot, maka kamu akan melepaskan kesempatan di tahun 2020 di mana di 2020 banyak manusia yang harus menggali potensinya. Oke. Nah, di sini untuk kamu yang sudah mulai merasakan posisi kamu semakin aman, semakin nyaman, maka ini akan kamu rasakan ke depannya. Kamu nggak perlu takut digoncang dari sisi kedudukan, karir, atau pekerjaan. Stabil saja kamu di sini sudah syukur, alhamdulillah. Tapi kalau kamu naik karirnya, naik jabatannya juga tidak menutup kemungkinan ya. Jadi kamu bisa saja mendapatkan sesuatu yang tidak kamu tidak kamu bayangkan selama ini, tapi pernah kamu impikan. Oke, jadi ini untuk energi dari elemen udara dan saya akan lanjut untuk elemen selanjutnya, yaitu elemen tanah atau earth sign dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Nah, jadi saya ini menarik energinya dari sign ya. Jadi kalau bicara sign, kita itu bicara tentang ascendant. Tapi kalau kamu nggak tahu ascendant, saya mau memahami dan memaklumi ya. Siapa juga yang beranak ngelihat jam ya, yang tahu itu bidannya atau dukun beranaknya. Oke, jadi ya kalau seorang ibu lupa terhadap jam lahir anaknya itu wajar. Tapi kamu cari tahu, ya paling enggak jam kamu yang mendekat-dekati ya. Oke, ini untuk Taurus, Virgo, Capricorn, aspek kehidupan apa yang akan berubah ya, atau bermutasi terkait dengan energi konjungsi dari Jupiter dan Saturnus ini. Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Four of Cups, Two of Swords, Three of Cups, ada The Hangman juga. Banyak yang cara pikirnya sudah berubah ya, karena banyak yang awakening selama 2020. Iya, Six of Wands, ada juga komunikasi di sini. Oke, ada Ace of Swords, Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, ini dia. Capricorn adalah energi dari Saturn sendiri ya. Di sini ada Ace of Swords. Jadi kamu terbelenggu di sini dengan sugesti kamu. Dan saya merasakan di sini untuk kamu Earth sign, kamu seperti mengabaikan hal-hal yang seharusnya kamu sambut. Jadi kamu di sini masih terfokus dengan belenggu yang selama ini menjerat kamu dalam cara pikir yang tidak tepat, yang buat diri kamu itu nggak berkembang, yang buat diri kamu itu mandek. Dan itu adalah jalan pikiran kamu sendiri. Tapi energi konjungsi ini akan membuat kamu berada di antara dua pilihan. Oke, kamu harus memilih apakah kamu di sini tetap tinggal dalam belenggu kamu yang membuat kamu itu tidak berkembang, ya, yang membuat kamu di sini terfokus dan juga ngerasa tidak bersyukur terhadap apa yang kamu dapatkan. Kamu akan memilih, ya, apakah kamu di sini maju dan melepaskan belenggu ini untuk keluar, dan di sini Three of Cups. Ada kebahagiaan, ada juga bantuan, dan ini seperti kedatangan kembali energi kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Kalau kamu di sini bisa melepas sugesti atau belenggu yang selama ini membuat kamu mandek. Okay? Nah, saya juga melihat di sini dengan gambar kartu ini ya, bukan melihat secara
langsung seperti film. Kamu akan bisa mendapatkan promosi atau jabatan ya, karena di sini ada Ace of Wands. Apapun yang kamu kerjakan di sini akan bisa mendatangkan keberhasilan. Ya, terkait dengan kenaikan gaji atau juga posisi baru dan juga kabar-kabar baik di sini, informasi-informasi baik itu akan kamu dapatkan. Oke. Dan di sini juga akan bisa membuat kamu ya dengan Ace of Swords ini menjadikan kamu orang yang mulai bisa dikenal publik ya. Jadi nama kamu ini akan melejit secara perlahan-lahan, tapi kamu akan lihat perkembangannya. Jadi untuk kamu yang profesinya berada di hadapan banyak orang atau public figure ya, kamu di sini akan bisa naik menjadi posisi yang lebih tinggi atau mungkin akan mengalahkan beberapa orang yang selama ini lebih senior ya. Ya, ada sisi karakter kamu yang semakin menguat dari sisi profesionalisme kamu. Jadi kamu akan mendapatkan mungkin ini tawaran-tawaran bergengsi ya, tawaran level tinggi, dan itu juga tidak akan kamu duga. Tapi jika kamu di sini sekali lagi bisa melepas Age of Swords ini, ya langsung datang Three of Cups-nya. Akan langsung datang tawaran-tawaran kepada kamu, bantuan, kebahagiaan, ajakan untuk bersenang-senang atau nongkrong bareng, atau juga ya terkait dengan pengembangan sosial kamu. Kamu di sini akan banyak mengenal orang-orang baru ya, dan juga ada The Hangman. Situasi kamu di sini mungkin kamu ngerasa nggak jelas, tapi tiba-tiba aja ada Ace of Wands ya, dengan Ace of Swords. Jadi tiba-tiba aja kamu akan mendapatkan harapan di saat kamu ngerasa mungkin kamu ngerasa gini ya, aduh buat apa sih saya gabung sama orang-orang itu, toh mereka itu nggak akan kasih saya peluang pekerjaan, atau mereka itu kan hanya orang-orang yang cuma ngegosip atau ngerumpi, atau juga orang-orang yang hanya eksistensi dari media. Nggak apa-apa, coba aja kamu bergabung sesekali, mungkin dari situ kamu akan mendapatkan tawaran yang nggak kamu duga untuk kamu earth sign. Dan kamu juga sama seperti elemen udara, kamu juga di sini harus berani keluar dari zona nyaman. Jadi kalau elemen udara itu harus berani keluar dari zona aman, yang rasa selama ini menghindari masalah, menghindari konflik ya, maka kamu di sini harus keluar dari zona nyaman. Kalau kamu ngerasa selama ini udah nyaman posisi kamu seperti ini, Aries, Leo, Sagittarius, masih juga terkait dengan komunikasi ya, karena memang Saturnus dan Jupiter itu komunikasinya harus bagus, harus baik agar bisa serasi dalam kepemimpinan, dalam bersosialisasi. Tentunya akan berefek pada kita. Oke, di sini Wheel of Fortune ya, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, Queen of Pentacles di sini berbicara tentang kebimbangan, tetapi dengan adanya The High Priestess ini seperti pengujian terhadap mental kamu yang sudah terasah dari sisi spiritual. Ya, dengan Queen of Pentacles dan The High Priestess, Six of Wands, jadi kalau kamu selama ini ngerasa kesepian, nggak punya teman, nggak pernah ketemu manusia yang cocok dengan kamu, nggak pernah ketemu orang-orang yang sepaham dengan kamu. Nah, setelah efek dari konjungsi ini, kamu akan berpeluang menemukan komunikasi yang baik dengan orang-orang yang satu vibrasi dengan kamu, satu frekuensi dengan kamu, ya. Dan bisa jadi ini pertemuan yang besar, karena The High Priestess ini sama levelnya dengan The Hierophant. Ini berbicara tentang organisasi atau juga tentang kelompok, ya, komunitas, dan ada keinginan kamu untuk mengembangkan komunitas kamu, mengembangkan pertemanan kamu, sosial kamu. Dan seperti ada semangat baru untuk
menjalin seperti lingkaran sosial yang baru ya, atau mencari mentor atau menjadi mentor ya. Kemudian di sini juga kamu akan bisa memilah-milah atau menyekat-nyekat antara sosial kamu. Misalnya di sini kamu bersosialisasi dengan banyak orang. Nah, kamu bisa seperti membatasi dari sisi profesional, kehidupan, dan juga spiritual kamu. Kamu akan memiliki masing-masing teman komunikasi yang baik di berbagai bidang atau aspek kehidupan kamu. Nah, dengan adanya The Empress, Ace of Wands, dan di sini ada King of Wands juga, saya lihat ada juga Wheel of Fortune ya. Jadi segala aspek kehidupan kamu, Aries, Leo, Sagittarius, di sini akan berdampak. Ya, bisa saja kamu di sini akan mendapatkan kedatangan seseorang di dalam kehidupan kamu, dan ini berpengaruh besar di dalam kehidupan kamu untuk jangka waktu yang panjang. Jadi bisa saja ini soulmate kamu, atau memang di sini ada koneksi terkait dengan spiritual twin flame ya, atau juga di sini kamu akan ketemu dengan seseorang yang mengikatkan perjanjian kerja dengan kamu, yang ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, seperti kontrak kerja yang lama. Oke. Dan di sini juga bisa saja kamu akan ketemu seorang mentor, ya, seorang pembimbing yang akan membimbing kamu, mengajari kamu banyak hal. Atau bisa saja kamu di sini yang memiliki energi itu. Jadi terkait dengan energi paling besar kamu. Nah, ketika kamu bertemu atau datangnya orang-orang yang memiliki pengaruh besar di dalam kehidupan kamu terkait pemberian informasi atau akan mengajari kamu banyak hal, bersikap terbukalah kepada mereka agar kamu dapat menggali banyak ilmu dari orang-orang ini. Ya, tidak satu, bisa saja dua atau lebih di sini. Karena mereka ini memang seperti diarahkan untuk terhubung dengan kamu. Oke, ada juga kamu di sini yang sebagian Aries, Leo, Sagittarius yang akan mengandung ya. Jadi kalau kamu di sini sudah lama menginginkan kehamilan, bisa saja energi ini akan membuat kamu dalam masa kesuburan, dan juga harus perhatikan kesehatan kamu dan kesehatan bayi kamu di sini ya. Dan kamu juga di sini kemungkinan akan membantu seseorang yang bantuan kamu itu akan mengubah kehidupan mereka. Bantulah orang lain ketika mereka itu memang datang di hadapan kamu untuk meminta bantuan. Ya, jadi bagaimanapun juga untuk kamu Aries, Leo, Sagittarius, komunikasi adalah segalanya. Bersikaplah stabil dengan energi The High Priestess ya. Kamu berada dalam situasi divine timing, menunggu orang-orang atau situasi-situasi yang tidak kamu duga selama ini, atau memang yang sudah kamu tunggu-tunggu selama ini. Ada dua hal energi besar yang akan datang atau akan kamu rasakan Aries, Leo, Sagittarius. Ya, jangan takut untuk sharing, jangan takut untuk terbuka, karena mungkin pada periode ini akan banyak orang-orang yang ingin tahu tentang masa lalu kamu, ingin tahu tentang perjalanan kehidupan kamu. Ya, seperti life journal. Tapi mereka itu ingin tahu karena mereka ngerasa kamu itu memiliki sikap memotivasi. Jadi wajar kalau mereka ingin tahu bagaimana kehidupan kamu yang lalu. Nah, di sini kamu akan dipertanyakan tentang pernyataan kamu, sikap kamu, bimbingan kamu, apakah kamu terapkan dulunya di kehidupan, apakah kamu dapat dari pengalaman pribadi, atau kamu dapatkan dari pelajaran. Nah, ini yang saya katakan, hati-hati untuk kamu para tarot reader atau coach ya, yang kamu di sini hanya menyampaikan bimbingan melalui pembelajaran. Di sini kamu akan diuji dari sisi pertanyaan atau juga seperti situasi yang akan membuat kamu itu harus jujur, harus terbuka. Apakah ini kamu dapatkan dari pengalaman atau dari orang lain atau memang dari pelajaran. Nah, jadi kamu di sini harus bisa dan harus mengerti bagaimana mengemas
pernyataan kamu, jawaban kamu menjadi kata-kata yang mudah dimengerti oleh orang lain agar orang lain tidak salah paham dengan kamu. Ya, di sini ada Seven of Cups. Ini terkait impian. Jadi Aries, Leo, Sagittarius, energi konjungsi akan membantu kamu untuk mendapatkan impian-impian kamu. Tapi ingatlah, fokus hanya satu impian dulu, kemudian yang lain. Kalau banyak, energinya terlalu besar. Sama kayak kamu ngedownload aplikasi dalam satu handphone, sekali download 7, akan lama waktunya. Jadi download aja satu persatu. Jadi lebih cepat untuk kamu dapatkan. Oke, ini untuk elemen api. Pengaruh konjungsi Jupiter dan Saturn untuk kamu. Semoga informasinya bisa membantu. Dan saya akan lanjut untuk elemen air. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. The Hierophant, King of Swords, Ace of Swords, Five of Swords, The High Priestess juga. Di sini ada Ten of Cups, Temperance, keseimbangan, kestabilan, dan di sini ada Seven of Wands. Oke, Pisces. Di sini kamu dengan energi The Hierophant, kamu mungkin akan terhubung dengan komunitas yang besar, organisasi besar ya, atau kelompok-kelompok besar. Nah, energi ini akan membuat kamu seperti akan melakukan hal-hal yang mungkin tidak selamanya cocok dengan kamu. Jadi akan ada sedikit bentrok, perdebatan, atau juga hal-hal yang berkaitan dengan kebencian ya, atau saling tunjuk di sini. Tapi intinya di sini kamu sebagai The Hierophant dan King of Swords, kamu di sini akan semakin tegas terhadap keputusan kamu, terhadap pernyataan kamu dan sikap-sikap kamu. Oke. Bertumpu dari pikiran, kamu mungkin akan lebih banyak bernegosiasi. Dan itu juga adalah solusi terbaik ketika kamu di sini berdebat atau berhadapan dengan orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat atau keputusan kamu. Dengan Temperance di sini akan ada latihan atau pelatihan ya, spiritual atau ya terkait dengan mungkin kamu di sini sudah mulai meminati meditasi atau yoga ya, atau di sini terkait dengan Reiki. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, latihan-latihan itu, atau juga healing ya, menyembuhkan dari sisi obat-obatan tradisional ada di sini saya rasakan dari Cancer, Scorpio, dan Pisces. Nah, pada periode ini memang kamu ditekan untuk mengeluarkan apa yang selama ini kamu simpan. Tapi dengan Temperance, sampaikanlah, komunikasikanlah dengan baik. Ada The High Priestess, mungkin ini adalah situasi yang memang sudah kamu nantikan untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang atau kepada kelompok atau kepada relationship kamu. Ini juga tidak menutup kemungkinan ada kaitannya dengan keluarga yang mungkin akan berpindah domisili, atau di sini ada kaitannya salah satu keluarga akan pindah pekerjaan, pindah domisili, atau bisa saja kamu di sini akan pindah. Tapi di sini kamu ngerasa tempat di masa sebelumnya kamu tinggal atau bekerja sudah mulai nggak aman. Bukan nggak nyaman, tapi nggak aman. Ini artinya konflik ini berimbas terhadap keamanan kamu, sehingga kamu ngerasa lebih baik pindah karena proteksi kamu sepertinya sudah mulai terganggu nih. Ya, tempat tinggal kamu yang nyaman dulunya sudah mulai nggak nyaman. Mungkin ada tetangga yang sudah mulai sering ribut-ribut ya, sementara kamu di sini menyukai ketenangan dan kedamaian, atau mungkin ada di samping kantor kamu buka bengkel ya, jadi sering ramai dan ngumpul-ngumpul. Jadi kamu kayak udah ngerasa nggak nyaman aja, di mana tempat kamu berlindung atau selama ini kamu merasa dilindungi.
Ya, kamu juga akan bertemu dengan orang-orang yang rentan, sama rentannya dengan kamu. Jadi kalau kamu di sini ngerasa sering dikritik, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang juga sering dikritik. Jadi ada rasa antara kamu dengan orang itu ingin menunjukkan eksistensi masing-masing, padahal itu adalah kedok dari diri kamu atau diri dia yang mencoba menunjukkan bahwa ya seperti ego ya, untuk tidak lebih dulu dikritik, padahal itu adalah kelemahan kamu. Jadi seperti proteksi agar kelemahan kamu tidak terlihat ya. Jadi ya seperti itulah, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang sama masalahnya dengan kamu. Oke. Nah, ini terkait dengan bagaimana cara kamu merangkul orang-orang yang tidak sefaham dengan kamu dan juga orang-orang yang ingin menghalang-halangi kamu untuk mencapai kesuksesan. Mungkin di sini juga kamu akan mengenal caranya berteman dengan musuh atau caranya untuk menerima musuh menjadi rekan kerja, ya seperti itu. Karena di sini itu adalah salah satu cara yang terbaik agar kamu terhindar dari orang-orang yang sering menjegal kamu atau mengkritik kamu. Oke. Jadi prosesi konjungsi ini akan mengajarkan kamu tentang rasa nyaman, tentang rasa terbuka, dan juga percaya. Dan 3 hal itu akan membuat kamu aman. Pada periode sebelumnya, mungkin kamu di sini penuh rasa curiga terhadap orang lain dan juga ada dikte ya, seperti menggurui, atau di sini kamu juga ngerasa terlalu mempertahankan posisi kamu karena takut digantikan atau takut digeser sehingga kamu tidak mempercayai banyak orang. Tapi pada periode ini, ketika kamu melihat orang-orang itu semakin mengkritik kamu, maka rangkullah mereka atau kamu akan terarah untuk merangkul mereka. Dan ini demi keamanan dan situasi nyamannya kamu di pekerjaan dan juga di kehidupan. Jadi kalau kamu di sini Scorpio, Cancer, dan Pisces ngerasa selama ini banyak nggak cocoknya dengan orang lain, ini adalah salah satu momen di mana kamu bisa mencocokkan diri kamu dengan mereka. Ya seperti membujuk kucing yang tidak akrab atau tidak ramah ya. Jadi ketika kamu ingin mendekati kucing yang tidak ramah, pastinya kamu akan seperti diancam dengan erangan ya, kemudian mungkin akan menunjukkan kukunya, kemudian akan mulai mencoba mencakar kamu. Tapi bagaimana kamu caranya untuk menjinakkan musuh-musuh kamu, menjinakkan rival-rival kamu di sini agar bisa solid dengan kamu. Intinya kamu tetap tahu cara berpikir mereka dan hati mereka. Hanya saja di sini kamu disarankan untuk tidak sering-sering berdebat dengan mereka dan cobalah untuk merangkul mereka. Oke. Untuk Scorpio, Pisces, sebentar, dan Cancer ya. Jadi saya pikir cukup sampai di sini untuk energi konjungsi Jupiter dan Saturn. Lebih dalam lagi, coba kamu tonton video-video dari channel lain, mungkin itu bisa membantu. Saya hanya bisa menyampaikan sekerat informasi ini, semoga bermanfaat. Ya, saya harapkan kalian semua mau bergabung di membership saya agar kita bertemu dalam satu frekuensi yang sama. Jangan lupa like, comment, share video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Salam hangat penuh cinta. Bye.